형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Sabrina dengan NIM S112-123-1081. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Antropologi Kebijakan dengan dosen pengampuh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Baik, selanjutnya itu ada pengertian. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu antropologi kebijakan? Jadi antropologi kebijakan itu adalah cabang dalam antropologi yang berfokus pada analisis kebijakan publik dari perspektif budaya. Secara umum, antropologi kebijakan mempelajari bagaimana kebijakan itu dirancang, diimplementasikan, dan berdampak pada masyarakat, terutama pada masyarakat-masyarakat kecil yang tidak terlibat secara penuh dalam proses pembuatan kebijakan. Dampak kebijakan pada masyarakat. Antropologi kebijakan berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan atau marginal. Studi ini meneliti bagaimana kebijakan dapat memperkuat atau mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mengubah identitas, hubungan sosial, atau akses terhadap sumber daya. Ruang lingkup antropologi kebijakan. Yang pertama ada proses pembuatan kebijakan. Dalam studi ini, antropolog seringkali menyoroti aspek kekuasaan, negosiasi, dan representasi dalam tindakan pengambilan keputusan. Yang kedua ada implementasi kebijakan. Dalam hal ini, antropolog seringkali menemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Yang ketiga ada respon terhadap kebijakan. Bagaimana masyarakat merespon kebijakan merupakan bagian yang penting dalam studi antropologi kebijakan. Respon ini dapat berupa penerimaan, resistensi, atau penyesuaian yang berkaitan dengan pengalaman lokal, nilai-nilai budaya, dan sejarah politik suatu komunitas. Kebijakan tanah adat di Indonesia. Studi lain dalam antropologi kebijakan berfokus pada bagaimana kebijakan terkait dengan hak-hak tanah adat dapat memperkuat atau mengancam hak-hak masyarakat adat. Antropologi kebijakan menganalisis interaksi antara hukum formal dan norma-norma budaya lokal. Metode etnografi dalam studi kebijakan. Etnografi adalah metode penelitian utama dalam antropologi yang berfokus pada pengamatan dan partisipasi langsung di lapangan untuk memahami praktik, norma, dan makna sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bagaimana metode etnografi dalam konteks studi kebijakan? Dalam konteks studi kebijakan, etnografi digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan direspon oleh masyarakat. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan memengaruhi individu dan komunitas di tingkat lokal, serta dinamika kekuasaan dan hubungan sosial yang terlibat. Awal perkembangan antropologi abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Antropologi sebagai disiplin ilmiah berkembang seiring dengan kolonialisme, di mana para antropolog mempelajari masyarakat adat di koloni-koloni Eropa. Fokus awal antropologi adalah memahami budaya dan struktur sosial masyarakat adat, seringkali dalam konteks kekuasaan kolonial. Pada masa ini, antropologi belum secara langsung terlibat dalam studi kebijakan, meskipun para antropolog memberikan wawasan penting yang sering digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan kolonial. Periode pasca Perang Dunia II, tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Setelah Perang Dunia II, antropologi semakin terlibat dalam pembangunan negara-negara pasca kolonial dan modernisasi. Para antropolog bekerja dalam proyek pembangunan internasional, seringkali meneliti kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Pada masa ini, kajian terhadap kebijakan publik mulai tumbuh, namun masih dalam konteks yang lebih praktis,
yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian lapangan. Kebangkitan antropologi kebijakan tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Di era 1980-an, antropologi kebijakan mulai berkembang sebagai cabang yang lebih jelas. Para antropolog mulai tertarik mempelajari kebijakan bukan hanya sebagai objek penelitian, tetapi sebagai proses budaya. Kebijakan dilihat sebagai hasil interaksi kekuasaan, nilai-nilai sosial, dan sistem pengetahuan. Antropolog seperti James Ferguson memberikan kontribusi penting dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah produk dari konfigurasi kekuasaan yang kompleks, yang harus dianalisis sebagai praktik budaya.